Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Inside Dating Apps Podcast. Oke, sekarang gue udah kedatangan teman. Ada Bunga. Bunga yang pasti adalah nama samaran. Halo Bunga, apa kabar? Halo, baik gue, alhamdulillah. Lo gimana? Gue Sehat? baik, so far so good lah untuk sekarang. Alhamdulillah ya. New Alhamdulillah. normal. Menuju new normal. Yep, menuju Terima new kasih lo normal. udah mau gue undang untuk berbagi pengalamannya di sini. Sama-sama, gue juga makasih udah mau diundang, udah mau diajak sharing tentang cerita-cerita yang nggak tahu nih bermanfaat apa enggak ya. Semoga Thank you bermanfaat banget. buat pendengar gua dan orang-orang di luar Amin, sana. amin, Oke, amin. sekarang kita Semoga bermanfaat. bakal ngomongin tentang dating apps. Gue punya Hmm? beberapa pertanyaan buat lo yang Hmm? seperti biasa lah kalau lo pernah dengar podcast gue ya rata-rata pertanyaannya Hmm? sama. Hmm? Apa sih dating app itu menurut lo? Kalau menurut gue dating apps itu ya kayak sebuah apa ya platform gitu ya, dimana kita bisa ketemu orang baru, ketemu orang-orang yang mungkin belum bisa kita temuin di real life gitu ya. Jadi kita bisa ketemu sama orang yang mungkin jaraknya jauh, bahkan sampai kalau ada salah satu platform dating apps gitu yang memang bisa pakai paspor gitu, jadi kita bisa nge-reach beberapa orang yang dari luar gitu sih. Jadi kayak ya kalau gue ya, bagi gue pribadi, dating apps ya untuk kita bisa kenal sama orang baru aja sih gitu, melebarkan lingkup pertemanan, lingkup kenalan gitu aja sih gitu. Oke, sekarang dating apps-nya yang lo pakai apa aja? Kalau gue so far sih gue cuma pakai sekarang ya, kalau sekarang gue lagi pakai Bumble aja sih. Yang lain gue udah nggak pakai. Oh, pakai Bumble doang. Alasannya kenapa? Karena gue sebelumnya kan gue pakai beberapa ya, ada OKC, OkCupid gitu, terus ada Tinder juga gitu. Cuman yang dua ini gue udah nggak mainin gitu karena gue udah nggak nemu asiknya aja sih. Maksudnya kayak udah bosen kali ya mungkin, karena memang gue pakai dua apps ini udah lebih lama kan dari Bumble gitu. Tapi kalau Bumble ini gue baru main tuh baru awal-awal tahun ini gitu. Terus gue kayak awalnya penasaran gitu. Karena kalau Bumble itu kan beda ya sama dating apps lainnya gitu ya. Iya, Bumble itu kan cewek harus ngechat dulu, ya iya. kan? Gitu. Nah, di situ gue kayak ngerasa challenging aja sih gitu. Jadi gue lebih lebih excited untuk pakai karena gitu. Kalau misalkan lo nggak ngechat dan lo nggak buka obrolan, ya nggak akan pernah tercipta obrolan gitu. Nah, di situ gue kayak ngerasa ke-trigger, terus kayak challenge aja untuk pakai app ini gitu. Gitu. Oh iya, kalau boleh tahu lo menggunakan dating apps itu dari kapan dan ada ini dong pasti ada pemicunya nggak sih? Kenapa? Wah, gue Hmm. download dating apps ah. Mungkin gara iya nggak sih ada pemicunya juga? Pasti sih, kalau pemicu pasti ada gitu. Gue itu pakai dating apps kapan ya? Mungkin 2-3 tahun lalu lah ya. Nggak Aha. lama kok, baru lah. Terus kalau pemicunya apa ya? Tidak lain tidak bukan, gue mah sama kayak yang lain juga mungkin patah hati. Oke, pemicunya patah hati ya. Yoi. Tidak lain tidak bukan sih, apalagi sih pemicunya kalau itu. Tapi nggak tahu sih kalau di luar sana mungkin ada yang punya background lain, gue nggak ngerti, tapi rata-rata sih gitu. Oh iya, gara-gara patah hati. Oke. Hmm. Nah, yang gue tahu kan di dating apps ini orang-orang banyak tuh. Tadi lo juga Hmm. udah ngertiin definisi dating apps menurut lo tuh kayak gimana. Hmm. Orang-orang tuh ada yang nyari jodoh juga, ada yang nyari teman Betul. ngobrol, atau dengan kata lainnya teman bobo juga ada kan. Nah, lo sendiri nyarinya apa Ya, di sini?
Kalau gue lebih ke nyari ke temen sih awalnya ya. Awalnya tuh gue kayak karena waktu itu mungkin gue masih abis patah hati, jadi kayak gue butuh rebound gitu kan. Jadi gue kayak butuh temen ngobrol aja, stranger ngobrol yang gue bisa ngobrol macam-macam tanpa gue harus apa ya menutup-nutupi atau apapun gitu kan. Karena bagi gue kadang tuh ngobrol sama stranger tuh lebih enak, lebih leluasa gitu loh. Karena kita kan nggak tahu satu sama lain. Jadi gue lebih bebas aja mau cerita apapun. Dia nggak akan maksudnya kayak jadi ngejudge gue gimana-gimana gitu ya. Tapi kalau sama temen mungkin kan ada beberapa hal yang dikip atau gimana gitu kalau gue gitu. Jadi waktu itu awalnya gue nyari teman ngobrol aja sih. Gak kepikiran nyari jodoh atau temen bobo pun enggak kepikiran juga waktu itu. Waktu itu, oke. Jadi Waktu itu lebih ya. kayak, apa ya, kayak nyari temen ngobrol buat sharing ya, dan totally totally stranger gitu ya? Ya awalnya gitu. Lu punya ini nggak sih, tips tertentu untuk menemukan pasangan ideal lu di aplikasi tersebut? Kalau gue nggak tahu ini tips apa bukan, tapi yang gue selama ini gue lakuin gitu ya, dan itu menurut gue kayak worth to do gitu, kayak ya setiap orang tuh pasti ini kan ya punya punya tipe gitu ya. Maksudnya gini, Halo Mbak meskipun Bunga, gua kita potong dulu nggak karena ini bilang gue nggak ada suaranya tipe lagi kok, gue ini. nggak ngotak-ngotakin. Oke, oh, Oke, lo boleh sinyal gue ngulang suara lagi gue hilang. jawaban jawaban lo apa, suaranya hilang-hilangan. Oke oke oke. Eh Kalau gue sih nggak tahu ya ini tips bukan, cuman ini yang gue lakuin. Kayak yang gue lakuin selama gue main itu, gue lebih ke ini sih, percaya ke feeling gitu, Aha. sama pasti kan kita tuh punya sebagai apa ya, entah perempuan entah laki-laki pasti punya tipe kan. Maksudnya gini, kayak pasti mungkin lo tipikal yang suka perempuan dengan rambut panjang, mungkin ada juga seneng cowok yang rambutnya pendek. Terus juga Ya. sebagai perempuan pun juga gitu. Gue lebih seneng cowok-cowok yang pakai kacamata. Terus gue Aha. lebih seneng cowok-cowok rambut gondrong misalkan gitu kan. Nah, kalau gue sih dari situ gitu. Jadi kayak eh, nggak tahu ini bakal bisa jadi nemuin pasangan ideal apa enggak, cuman dari situ kayak ke filter gitu loh. Jadi kalau gue nggak asal kanan kanan terus gitu, swipe kanan like semua gitu, gue sih enggak gitu, memang cukup selektif sih gitu. Jadi buat apa ya, buat menghindari aja sih hal-hal yang mungkin nggak gue inginkan, Oke. Berarti cuman sama kayak, percaya feeling, harus oh banget lebih ke percaya feeling. feeling aja ya? Oh kayak ini orang kayak Oh, gini, orang ini kayak gini gitu ya? ya karena kan kalau di dating apps memang ya apa ya mau di, karena kita harus harus judge by foto kan, nggak ada lagi gitu. Ya Iya, mau nggak foto mau sama dong. teks paling ya, bio-nya ya? Ah, bayonya ya kalau orangnya bikin bayo, kalau nggak cuman kayak siapa namanya, bersiapa, umur sekian, kerja di sini, terus udah itu kan apalagi yang nggak di judge kalau bukan foto gitu. Jadi ya harus bener-bener selektif dari situ sih kalau kalau menurut gue gitu. Oke. Nah, dari misalnya lo udah dapet nih tadi yang, Mm, pasangan yang lo inginkan tersebut, mm, untuk mm, first date-nya itu biasanya di mana? mm. First date ya. First date itu gue ini sih, gue tuh punya tempat andalan gitu. Tempat andalan maksudnya tuh? Jadi gue itu kalau misalkan nih, misal ada si cowok ini ngajakin gue ketemu gitu kan, terus gue tanya mau ketemu di mana gitu. Nah kalau dia bilang lo aja deh yang nentuin tempat gitu, gue kan pasti akan mention tempat ini gitu. Karena Oke. uh, gini, ini mungkin salah satu tips juga dari gue ya gitu buat perempuan-perempuan, cewek-cewek yang mau first date gitu. Kita tuh gak tahu ya siapa ya orang yang akan kita temui gitu. Meskipun kita tuh udah chattingan, mungkin udah sempet video call, udah sempet telepon gitu. Tapi kan secara fisik kita belum pernah ketemu kan. Iya, ya, Nah, belum lihat langsung lah ya intinya. iya, oh, dan kita belum ngerti banget yang kayak karakter dia secara apa ya, secara
nyatanya tuh gimana gitu. Kalau di video call, kalau di telepon bisa loh dia ngomong A, B, tapi sebenarnya yang dia enggak gitu kan. Tapi kalau pas ketemu langsung kan paling enggak akan terlihat, itu sebenarnya begini nggak sih gitu kan. Nah, gue itu selalu gini, kalau si cowok ini nyuruh gue yang nyari tempat, gue akan nyebut tempat ini. Ada satu tempat lah di Jakarta Selatan. Oke. Kenapa? Karena gue udah tahu tempatnya. Gue udah ibarat kata kayak gue mau perang, gue udah tahu medannya gitu. Widih, mau perang banget nih ya. Maksud gue kayak gue mau ketemu orang baru nih, yang gue belum pernah ketemu sebelumnya, dan gue udah tahu nih medannya kayak apa. Jadi if something happen gitu, kayak mungkin kayak kejadian yang terburuk terjadi, gue udah tahu nih tempat ini seperti apa, dan deket dari tempat gue tinggal, gue mungkin udah kenal beberapa sama kayak pegawai di situ gitu, jadi gue ngerasa lebih aman aja gitu. Oh Nah, iya, ngerti gua. gitu. Makanya tadi gue bilang kayak mungkin tips bahwa kalau misalkan lo disuruh nyari tempat sama cowok, lo cari tempat yang sekiranya lo udah kenal tempatnya gitu. Jadi lo udah tahu gitu, lo bakal kemana, lo udah tahu di mana tempatnya, terus jadi ibaratnya kayak oh nanti kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, gue tahu harus kemana, harus ngapain, terus gimana itu lo tahu gitu. Dan usahakan buat cewek-cewek ya datang duluan. Kalau gue selalu datang duluan. Oh ya, ada alasannya nggak sih kenapa harus datang duluan? Kalau gue untuk melihat situasi dan kondisi, dan gue akan milih tempat. Gitu. Oke, paham, gua ngerti. Gitu. Jadi kayak gue datang janjian jam berapa misalkan kita nanti jam 7 ya gitu. Oh oke, jam 7. Gue jam 7 kurang seperempat udah ada di situ, gue udah ngetek tempat dan gue udah kayak ngerasa ini tempat aman buat gue gitu. Gue bisa terjangkau sama orang, maksudnya kayak mungkin ada waiter yang bisa lihat gue atau apa gitu. Jadi kalau nanti mungkin Kenapa ya kenapa? gue bisa menyelamatkan diri gitu sih. Gitu aja tujuannya. Iya, benar benar benar. Itu bisa dijadiin tips loh guys, untuk ngajak first date di mana, ya lo harus tahu tempatnya dulu pertama, karena lo bakal ketemu totally stranger, orang yang bener-bener orang yang nggak lo kenal kan. Betul, Cuma ngobrol bener. biasa. Tapi lo punya cara sendiri nggak sih nge-define orang itu baik apa enggak? Ada sih beberapa kayak indikator gitu. Kayak ada beberapa indikator bahwa ini orang arahnya kemana. Terus baik itu kan sebenarnya general ya. Maksudnya kayak, oh ya semua orang sebenarnya baik gitu. Cuman kan ada beberapa yang baik menurut kita, ada juga yang mungkin nggak baik menurut orang lain gitu kan. Kalau gue Ya, lebih ke gesture sih. Lebih ke gesture, kayak bahasa tubuh dia gitu ketika ngobrol. Terus kan ada beberapa cowok yang kadang suka gue ngerasa ini sebenarnya belum terlalu harus dilakukan kalau first date nih buat laki-laki gitu. Ketika lo ngobrol, baru ketemu pertama kali gitu kan. Mungkin selama ini ngobrol juga baru begitu kan, belum intens banget. Terus tiba-tiba lo kayak udah mau pegang-pegang tangan atau lo mau rangkul pinggang gitu kan menurut gue kayak kurang aja gitu. Nah gue juga biasanya ngedefine dari situ. Ketika pertama oke. kali ketemu, gimana nih dia gitu. Dia nge-treat gue kayak apa? Atau apakah dia main, ada kan yang main nyosor aja, atau dia tiba-tiba udah main rangkul-rangkul. Nah dari situ gue udah tahu nih arahnya kemana dan bagaimana si laki-laki gitu. Oke. Udah banyak ya pengalamannya, ternyata udah pernah dipegang tangan, dirangkul, disosor. Enggak sih, di sosor gue menghindar sih. Karena waktu itu baru pertama kali terus kayak tiba-tiba kok begini gitu. Oh, Waktu itu gini, kalau cuman lo mau say hi, cici-cici, mungkin gue masih kayak, oh oke gitu. Oke masih, oh mungkin kalau di sini mungkin kan masih sopan lah, friendly, temen gitu ya mungkin. Tapi kalau udah lebih dari itu, gue kayak, wah gak bisa nih gitu. oke. Gitu. Berarti lebih kayak ketika lo ketemu, lo udah punya tempatnya sendiri, terus lebih ngobrol aja, mengenal satu sama lain ya? Betul, betul banget. Gue lebih ke situ sih ngobrol lagi gitu. Meskipun sebelumnya mungkin kita udah ngobrol kan. Jadi dari situ kita lebih ngobrol, lebih kenal lagi gitu loh. Karena kadang ngobrol di chat, ngobrol di telepon, ngobrol di video call itu akan terasa beda banget ketika kita ngobrol langsung, ketemu orangnya, ngeliat mukanya, ngeliat matanya, ya kan? Jadi kayak ada yang beda aja gitu.
Udah Oh, kelihatan kok dari fisik juga kelihatan ini orang gimana. oke. Tadi gue lupa loh nanya Apa pekerjaan lo dan umur lo sekarang berapa? gue karyawan swasta. Gue umur sekarang ya tahun ini 27. Tahun ini 27, pegawai Tahun ini swasta. 27. Betul sekali. Tinggal di Jakarta Selatan. Harus banget ya. Yang di daerah Jakarta Selatan boleh ya dicoba-coba peruntungannya. Ah, boleh, boleh, Sekarang boleh. untuk berinteraksi di dating apps itu sendiri lo ngabisin waktu berapa lama? Kalau sekarang sih intensitasnya udah mulai kurang sih, maksudnya udah nggak kayak dulu lagi gitu. Kayak dulu kalau dulu awal-awal gue beneran kayak intens gitu kan, gue main gitu. Ketika gue gabut kantor, gue main aja swap kanan kiri gitu kan. Mhm. Terus, kalau sekarang sih udah mulai berkurang sih, udah kayak ya kalau gue lagi senggang aja gitu, lagi iseng gitu. Karena kebetulan gue juga sekarang ini lagi kayak sedang sedang memulai sebuah hubungan dengan seseorang. Oke, di dating apps Yang, juga? iya, yang gue dulu kenal di Tinder juga. Oke, boleh, baik. Kayaknya lo nanti bakal gue undang deh di season 2. Tapi kalau kan season 2 untuk yang sukses kan ini belum tentu. Oh iya, gue doain Ya deh doain semoga aja sukses biar gue dapet sukses. konten selanjutnya. Amin. Gitu. Jadi kayak sekarang udah nggak terlalu sering sih. Ya paling ada sih beberapa kali kayak cuman ngeliat apa sih, oh katanya gini, oh bayonya gini gitu kan. Kadang ada orang yang lucu-lucu ya nulis bayonya tuh lucu gitu. Itu Oh sih iya. gue lebih gitu dah. Oh, rata-rata kan tadi lu bilang lu udah pernah dirangkul, dipegang tangan, dipegang pinggangnya, ada yang nyosor-nyosor juga. Nah, hubungan itu kan sebelumnya udah lu bangun kan, sampai lu bisa ketemu, dan akhirnya hubungan itu kemana? Kalau yang gue ngerasa cocok dan apa ya ada kesempatan untuk bisa ketemu kedua atau ketiga, biasanya kan gue lanjutin. Tapi sekarang ini rata-rata yang udah gue temuin itu yang berlanjut cuman ada yang bener-bener gue masih kontak sampai sekarang ya, cuman 3 orang. Selebihnya kayak udah enggak deh. Yang 3 orang ini dijaga ya sampai sekarang ya? Iya kan. Ini sih apa namanya, kalau yang satu yang tadi gue bilang gue lagi mau mulai hubungan dengan orang ini ya karena memang ada tendensi untuk memulai hubungan yang lebih serius, yang beneran hubungan komitmen ya gitu. Tapi kalau yang dua ini gue kayak lebih ke temen sih gitu. Jadi kayak kebetulan gue sama yang satu ini, yang si A, sebut aja A, kita sama-sama suka buku gitu, kita sama-sama suka buku, kita sama-sama suka novel gitu. Jadi kita sering tukar-tukaran referensi buku gitu, makanya bisa kejaga banget hubungannya gitu. Terus kalau yang satunya karena dia ini karena apa ya? Ya karena kita nyambung, terus asik gitu kan. Cuman memang tendensinya nggak ke arah pasangan karena memang dia sendiri mengakui kalau dia belum siap untuk komitmen gitu. Jadi kayak ya gue sama dia ya temenan aja gitu. Oke, komitmennya dalam artian untuk ke jenjang selanjutnya ya? Betul, ya mengingat gue juga udah nggak muda-muda banget ya kan gitu. Jadi ya apalagi. Oke, berarti tadi cuma lagi ngedate sama 3 orang dan fokus sama satu orang yang ada mengarah ke komitmen komitmen tadi ya? Bener. Mungkin yang dua nggak tahu ya dikategorikan date apa enggak ya, gue nggak ngerti ya gitu. Tapi kita berhubungan baik aja gitu, kita berteman baik, masih komunikasi gitu aja sih. Nggak tahu deh itu kategorinya date apa bukan. Lebih kayak ini loh ya, pertahankan pusat perbanyak cabang nggak sih? Gue nggak gitu sih, gue nggak yang pertahankan pusat berbanyak cabang, nggak juga sih. Kalau ada cabang yang mau buka, oh bisa nih, oh ya udah. Tapi gue nggak yang terus harus ini harus itu, enggak. Santai aja sekarang sih. Mungkin dulu sempat ada di fase seperti itu gitu. Ketika gue baru-baru mulai kayak, oh banyak nih gitu kayak, gitu. Kalau banyak tuh kayak gimana gitu, kayak lu berasa paling keren aja ya. Laku ya? Iya, kayak lu berasa paling laku aja gitu. Padahal kan di luar sana juga banyak yang lebih laku daripada lu gitu.
Oh Cuman iya. dulu sempet ada di fase gitu, oh banyak gitu. Yang nganterin pulang siapa, yang besok ngajak nonton siapa gitu kan, minggu depannya sama Widih, siapa lagi. pergi beda pulang beda ya. Enggak sih, kalau pergi beda bulan, maksudnya enggak beda hari Oh maksudnya beda beda hari, hari. kirain dalam satu hari lu pergi sama ini pulangnya sama yang ini. Oh enggak sih, gue kalau sehari enggak sih. Kadang gue takut obrolannya nyaru aja sih sebenarnya kalau misalkan kayak gitu tuh. Karena gue sempet kayak pernah keceplosan gitu, kayak gue bilang, kan aku udah pernah bilang kalau aku tuh suka Agatha Christie, gue bilang gitu. Terus si orangnya ini bilang, hah? Enggak deh, kayak kamu belum pernah bilang gitu ke aku. Terus kayak, waduh, gue bilang sama yang mana nih? Gue Salah gitu. orang ya. Iya, salah orang. Kan jadi awkward ya. Terus gue kayak, oh, oh iya, mungkin kemarin sih aku ngobrol sama temen-temen aku. Ya gitu lah. Ya pernah Oh ada di fase kayak gitu. iya, iya, Sekarang iya. udah nggak terlalu. Udah nggak Gitu terlalu. deh. Betul. Oke. Oh ini deh. Coba lo sharing Apa ya? pengalaman lo yang paling seru pertama. Mm-mm, Yang kedua tuh bad experience. Selama lo mm-mm, menggunakan dating apps itu, mm-mm. kayak gimana kejadiannya. Dan lo bisa jelasin yang paling seru Oh, dan paling enggak banget di enggak dating apps banget ini. ya. Seru. Paling seru sih apa ya? Mungkin gue bisa, ya ini kayak gini nih, gue bisa kayak match sama lo gitu kan. Terus gue sama apa bisa kita bisa bikin podcast bareng gitu. Maksud gue kayak ada sesuatu hal yang bisa kita tinggalkan gitu loh. Aduh apa sih ini gue ngomong apa ya? Jadi apa ya, kita bisa bisa bikin sesuatu bareng gitu loh. Nah itu salah satunya yang seru. Atau kayak tadi gue bilang, gue ketemu temen yang sama-sama suka buku. Nah Oh jadi kita tuh ya. saling tukeran. Jadi karena gue buku, gue novel edik banget kan, terutama Agatha Christie, gue gila banget gitu. Nah dia tuh juga, jadi kita kayak tukeran-tukeran buku gitu. Misalkan, ini bagus loh buat dibaca ini. Jadi kita bener-bener gue kayak ketemu sama orang yang bener-bener sama gitu. Jadi gue kayak ngaca sama dia tuh gitu, sama buku sama. Jadi seneng aja gitu, gue nambah nambah temen, terus gue juga nambah referensi gitu-gitu. Terus um, kalau yang bad experience, gue pernah ini sih, maksudnya kayak, ya adalah kejadian gak mengenakan gitu. Ketemu orang baru pertama kali ada, terus ada juga yang kayak gue match sama seseorang yang Ya. dia itu lagi menyelesaikan salah satu proses hukum itu. Jadi gue rada awkward sebenarnya waktu match sama dia ini gitu. Gue nggak expect bahwa dia itu lagi menyelesaikan ada kasus hukum lah gitu. Jadi dia sedikit terseret dalam sebuah kasus hukum gitu. Jadi gue bener-bener itu kayak pas tahu gue kaget, terus gue memutuskan untuk kayaknya gak usah dilanjutkan gitu, daripada nantinya ada hal-hal yang tidak gue inginkan gitu kan, karena memang dia juga belum selesai dengan permasalahan hukumnya. Jadi gue pikir ya udah lo kelarin aja gitu permasalahan lo, mungkin setelah itu kita bisa ngobrol lagi gitu. Tapi kalau sekarang gue nggak bisa waktu gue bilang gitu, karena gue takut ke bawah-bawah aja sih, padahal kan gue nggak terlalu kenal juga sama dia, karena kasus hukumnya agak rada-rada ekstrim gitu, jadi gue takut sih. Oh lagi Gitu. berhubungan sama instansi terkait di Indonesia. Betul, jadi dia berhubungan dengan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan salah satu instansi di Indonesia gitu kan. Oke. Gue kayak, wah kayaknya agak ngeri nih kalau dilanjutin. Meskipun gue tahu orangnya baik gitu, cuman apa ya, gue takut orang-orang di sekelilingnya juga jadi mungkin tahu tahu gue dan lainnya. Gue takut aja sih jadi ke bawah-bawah gitu. Jadi gue Oke. memutuskan untuk enggak lah. Nggak bakal lanjut hubungannya lagi ya. Karena bener-bener itu gue kaget pas tahu gitu. Karena taunya pun gue nggak dari dia. Gue apa ya, bukan terus yang dia ceritain. Akhirnya dia cerita, cuman sebelumnya tuh gue kayak ngegapin sesuatu gitu.
gue ngegapin sesuatu, terus gue tanya maksudnya gimana, terus dia baru menjelaskan rentetannya bahwa iya gue begini, 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 begini. Terus Begininya setelah maksudnya itu, lagi menjalani proses hukum. jadi dia kayak menjalani, sedang ada proses hukum yang sedang diselesaikan. Jadi dia ruang geraknya juga terbatas karena mungkin juga lagi dipantau. Oh Dan di ya. situ gue bener-bener iya, terus gue kaget kan, hah? Terus gue mikir kok bisa gitu. Terus ya udah akhirnya dia cerita kronologinya gimana, terus gue kayak oh oke gitu. Jadi gue bilang ya udah, gue akhirnya fair-fairan gue bilang bahwa ya gue doain semoga kasus lo cepat selesai, maksudnya cepat terselesaikan, ketemu solusinya, lo juga bisa apa ya, menjalani hidup dengan lebih normal lagi, gue bilang. Tapi kayaknya untuk sekarang ini mungkin lo fokus aja dulu ke ke ini masalah lo, gue bilang gitu. Gue kayaknya belum bisa bantu banyak, gue juga belum bisa ngapa-ngapain, gue bilang gitu. Jadi untuk sekarang kayaknya gue memutuskan untuk kayak ya gue pergi dulu gitu. Gue nggak bisa lanjutin ini, gue bilang gitu. Karena gue takut, gue bilang. Ya gue bilang aja karena gue takut gitu. Gue takut nanti gue nggak tahu apa-apa di sini. Gue orang baru, gue bilang. Gue takut kalau nantinya ada sesuatu hal-hal ke depannya yang Ke bawah-bawah bakal ya. gue ke bawah-bawah gitu. Gue juga nggak mudeng hukum banget-banget kan. Jadi itu kayak gue lebih mengamankan diri aja. Jadi tapi gue bilang di situ sama dia, bener-bener gue bilang. Terus dia juga kayak oh ya udah, dia juga ngerti, maksudnya kayak ya juga sih bahaya juga buat lo gitu kalau lo tetap berhubungan sama gue gitu. Oke, dan akhirnya Jadi di unmatch apa gimana? ya akhirnya karena gue takut dia masih kalau 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 apa namanya, kalau misalkan gue masih match sama dia, gue takut masih ada nggak ke track ya, takutnya gue nanti dia di apa ya, mungkin ada proses penyidikan atau apa, gue takut kan. Terus akhirnya gue unmatch, terus gue unmatch, habis itu gue delete akun Tinder gue ini di Tinder by the way. Jadi Aha. gue delete Tinder, akun Tinder gue itu gue delete, terus bener-bener kayak udah nggak ada ini kan, nggak ada jejaknya. Habis itu gue baru bikin akun baru gitu. Oke, saking saking takutnya ya berurusan ya. Iya, saking takutnya. Karena takutnya ya itu, maksudnya kan ada jejaknya gitu loh, ada jejak komunikasi antara gue sama dia gitu kan. Takutnya Ya. nanti mungkin perlu ada apa, saksi atau apalah, gitu nggak mau gitu. Gue nggak mau dibawa-bawa ke situ. Karena toh juga gue bukan orang yang kenal dia banget, gue baru kenal dia. Cuman ada jejak komunikasinya aja, takutnya nanti gue dibawa-bawa gitu Oke. aja. Itu wah, itu juga lumayan ekstrim. Gue kayak waduh waduh waduh, nggak bisa nih gue nih gitu. Sampai ya itu Tindernya gue delete, baru gue bikin baru lagi gitu. Oke, Gitu. sekarang Kita sempat temenan di IG, terus IG-nya gue blok. oke, udah jauh ya, ternyata udah sampai Instagram ya. Iya, lumayan. Oke, selanjutnya itu pertanyaan, Apa tuh? what to expect and not to expect Hah? on dating apps. Oke, jadi ini kayak apa ya yang boleh expect dan enggak di dating app. Ya, Uh, Gini, kalau menurut gue, main dating app itu kita harus dibawa fun. Kayak lu nggak usah terlalu expect macam-macam. aha, Jadi kalau yang boleh diekspektasikan di dating app itu ya lu expect aja bahkan oh gue bakal punya teman ngobrol baru nih, terus oh mungkin gue punya apa namanya, bakal punya ya teman chatting lah gitu. Tapi aha. lu kalau 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 gue boleh ngomong, nggak, jangan terlalu berekspektasi yang terlalu tinggi. Jangan terus baru match nih, terus lu kayak udah ya ya kayak ini dia aku banget deh, ini kayak tipe aku banget, terus kayak lo udah excited banget, lo udah baper apa segala macem. Wah bahaya kalau udah sampai baru-baru terus lo udah baper tuh, kayak udah aduh kalau bisa jangan gitu. Tapi mesti balik lagi ke tujuan awal lo. Ke tujuan awal lo bikin dating apps tuh apa? Lo mau nyari apa di dating apps? Itu tuh harus di ini dari awal sih kalau menurut gue ya. Harus Jadi ketika lo diingat-ingat dari awal ya. iya, jadi ketika lo memutuskan untuk kayak oke, gue install nih
Tinder atau Bumble atau Kaca atau apapun yang lainnya, lo harus inget loh, tujuan gue tuh apa gitu. Jadi jangan sampai lo nanti ke bawah suasana, ke bawah arus gitu kan, yang nantinya akan bikin lo jadi baper, terus nanti lo sedih karena di ghosting gitu. Karena Iya, dating iya, apps di ghosting ya kan. ghosting bang, dating apps itu tempatnya ghosting sih memang gitu. Jadi kalau apa yang boleh diekspektasikan di dating apps ya itu lo bakal ketemu teman ngobrol baru, mungkin pandangan baru, cerita-cerita baru gitu kan. Tapi apa yang jangan diekspektasikan ya itu, lu jangan berharap bahwa yes, gue pasti akan dapet jodoh di sini. Gue yakin banget gue bakal dapet pasangan di sini. Terus baru match sekali, baru ngobrol beberapa hari terus lu udah baper. Ya kalau menurut gue sih jangan. Gitu. Kayak ya Oh, udah santai aja gitu, iya, fun iya, iya. aja. Dijalani aja ya lebih tepatnya ya. Betul. Jadi kayak lu ya udah santai gitu. Santai aja lu mainin aja flow-nya gitu. Lu boleh lo gitu karena kadang berekspektasi ini itu tapi kadang juga lu harus bisa mainin enggak deh gue kayaknya harus menurunkan ekspektasi. Jadi apa ya lu yang tahu kondisi hati, pikiran dan diri lo gitu. Jadi lu harus bisa ngatur itu sih, ngatur ekspektasi biar nantinya nggak baper, nggak sakit hati, nggak drama gitu aja. Oke, terima kasih Bunga. Mungkin waktunya udah lumayan kelewat ya. Oh, oh iya ya. Ya Heeh. Allah, gue banyak ngoceh kayaknya ya. Iya, ngoceh. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode cerita Bunga selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ciao. Ciao.